Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Sari dengan NIM 201705, Program Studi Sastra Indonesia. Kali ini saya akan menganalisis sebuah sejak karya Taufik Ismail yang berjudul Kita Adalah Pemilik Sah Republik Indonesia. Sebelum kita masuk kepada unsur intrinsik dan ekstrinsik pada puisi Kita Adalah Pemilik Sah Republik ini, saya akan membacakan latar belakang munculnya Angkatan 66. Munculnya sastra Angkatan 66 ini didahului dengan adanya kemelut di segala bidang kehidupan di Indonesia yang disebabkan oleh aksi teror politik G30 SPKI dan ormas-ormas yang bernaung di bawahnya. Angkatan 66 mempunyai cita-cita ingin adanya pemurnian pelaksanaan Pancasila dan melaksanakan ide-ide yang terkandung di dalam manifest kebudayaan. Tumbuhnya sastra Angkatan 66 sejak dengan tumbuhnya aksi-aksi sosial politik di awal Angkatan 66 yang dipelopori oleh KAMI, KAPI untuk memperjuangkan Tritura. Munculnya nama Angkatan 66 telah diumumkan oleh H.B. Jassin dalam majalah Harrison nomor 2 tahun 1966. Pada tulisan tersebut dikatakan bahwa Angkatan 66 lahir setelah ditumpasnya pengkhianatan G30 SPKI. Penamaan Angkatan 66 ini pun mengalami adu pendapat. Sebelum nama Angkatan 66 diresmikan, ada yang memberi nama Angkatan Manifest Kebudayaan. Alasan penamaan ini karena Manifest Kebudayaan yang telah dicetuskan pada tahun 1963 ini pernyataan tegas perumusan perlawanan terhadap perlawanan Pancasila dan perusakan kebudayaan oleh LAKRA atau PKI. Beberapa sastrawan merasa keberatan dengan nama Angkatan Manikebu. Mereka berpandangan bahwa sastrawan yang tidak ikut memandangi atau mendukung manifest kebudayaan ini merasa tidak cukup di dalamnya, meskipun hasil ciptaannya menunjukkan ketegasan dan menolak ideologi yang dibawa oleh PKI dalam lapangan politik dan kebudayaan. Pemberian atau nama Angkatan 66 pertama kali ditemukan oleh H.B. Jassin dalam artikelnya judul Angkatan 66, Bangkitnya Satu Generasi, dimuat dalam majalah Harrison Agustus 1966. Kemudian dimuat kembali dalam bunga rampainya berjudul Angkatan 66. Angkatan ini ditandai dengan terbitnya Harrison, majalah sastra, dipimpin Mukhtar Lubis. Penerbit Pustaka Jaya sangat banyak membantu dan menerbitkan karya-karya sastra pada masa ini. Faktor-faktor penyebab pertumbuhan sastra cukup besar, antara lain adanya Taman Ismail Marzuki didirikannya penerbit Pustaka Jaya, adanya Mencesnas yang stabil. Mencesnas adalah sebagai pelindung seni dan kebudayaan dan pemerintah DKI menyelenggarakan lomba menulis roman, naskah drama yang bisa merangsang pengarang sehingga muncul kegiatan seni budaya. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari sebuah karya sastra pada Angkatan 66 yang berjudul Kita Adalah Pemilik Sah Republik ini, karya Taufik Ismail. Struktur intrinsik. Yang pertama, tema. Tema dari puisi ini adalah perjuangan harga diri bangsa. Tema ini diangkat karena puisi ini sangat memberikan gambaran tentang ikhtiar bangsa kita yang ingin maju, bangkit, dan memperjuangkan harga diri dan citranya. Tema ini disatukan oleh pengarang yang mematabannya adalah orang Indonesia itu sendiri. 2. Rasa atau feeling. Puisi ini sangat mampu membangkitkan rasa nasionalisme bangsa yang tinggi. Dari judulnya sendiri, Kita Adalah Pemilik Sah Republik ini, kalimat ini memberikan makna sebuah pengakuan rasa juang yang tinggi dan cinta yang sangat tulus terhadap bangsa Indonesia. Perasaan ini muncul akibat puisi ini pun menyodorkan makna yang mampu mendorong semangat pembaca. Kekuatan kata-kata yang terdapat pada setiap baris, kalimat, dan setiap bait, maupun membangkitkan ungkapan emosi, kepedulian, dan keprihatinan pembaca dalam hal ini rakyat Indonesia secara utuh untuk segera melakukan perjuangan. 3. Nada.
Puisi ini bernada sulut. Pengarang bermaksud menyulut pembaca melalui setiap kata yang terburai pada setiap baris dan bait puisi. Misalnya, akan maulah kita duduk satu meja dengan pembunuh tahun yang lalu. Sebuah kalimat pernyataan yang cukup indah namun mampu mengelolakan dan menggetarkan jiwa untuk menolak dan benci terhadap berbagai bentuk penjajahan. 4. Diksi. Pilihan kata yang dituangkan oleh penyair pada puisi ini sangat mendukung isi dan tema perjuangan harga diri bangsa yang dominan pada puisi ini adalah menunjukkan kepada orang banyak bahwa segala mendalam adalah seluruh rakyat Indonesia yang oleh pengarang secara tidak langsung diajak untuk bangkit dan berjuang melawan segala untuk penjajahan dan investasi untuk para penjajah baik secara internal maupun secara eksternal. Sedangkan kata pembunuh dapat dimaknai dengan para penjajah. Para penjajah pada puisi ini dimaksud sebagai orang-orang yang suka ikut campur pemerintahan Indonesia. 5. Imaji. Dalam puisi ini terdapat beberapa kalimat mengandung citraan atau imaji seperti kalimat "Kita adalah manusia bermata sayu di pinggir jalan", mengandung imaji penglihatan karena yang bermata sayu dan berdiri di pinggir jalan tentunya dapat kita lihat dan dapat diamati. Juga terdapat pada kalimat mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh, menyimbolkan imaji penglihatan karena kondisi yang mengacungkan tangan atau melambaikan tangan untuk menghentikan sebuah bus atau oplet tentunya dapat kita lihat bukan kita dengar. 6. Kata konkret. Kata-kata seperti meja sangat mengkonkretkan makna sebuah kerja sama atau pelaksanaan perundingan untuk menempuh suatu tujuan. Kata berjalan merupakan sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh cara bergerak, meninggalkan suatu tempat ke tempat lain. Kaya ini memperkonkretkan makna kita bahwa harus melakukan perubahan dari situasi buruk untuk bangkit menuju ke arah maju dan kemandirian bangsa. 7. Bahasa figuratif. Dalam puisi ini terdapat gaya bahasa, salah satunya adalah gaya bahasa personifikasi. Gaya bahasa ini dapat dilihat pada bagian baris puisi tersebut. Dipukul banjir gunung api untuk untung dan hama. Gaya bahasa ini digunakan oleh pengarang dengan maksud lebih menerangkan kondisi bangsa kita seolah-olah bencana alam bertindak sebagai manusia raksasa yang kapan saja bisa datang, memukul dan menggulung dan menghancurkan kita rakyat Indonesia. Selain itu, terdapat pula gaya bahasa hiperbola yang menampakkan pada kalimat puisi, apakah akan kita jual keyakinan kita? Menjual keyakinan merupakan suatu tindakan yang berlebihan dan tidak masuk akal, karena sesungguhnya keyakinan tidak berwujud materi yang dapat diperjualbelikan. Akan terjadi kalimat dalam puisi hanya memperjelaskan makna untuk membangkitkan semangat juang seluruh rakyat Indonesia guna mempertahankan semua harta kekayaan alam. 8. Yaitu amanat. Setelah memahami secara keseluruhan puisi ini termasuk sebagai puisi perjuangan, maka puisi ini memiliki pesan mendalam. Pesan atau amanat tersebut sangat erat kaitannya terhadap rakyat Indonesia yang merasa memiliki republik ini secara sah, yaitu amanat ini adalah sebaiknya kita mampu mempertahankan kemerdekaan ini dan terus berjuang melakukan perubahan ke arah kebaikan, nasib dan citra bangsa untuk menjadi mandiri, cerdas, bermoral, sejahtera, dan amanah. Kita masuk kepada unsur ekstrinsik. Biografi pengarang. Taufik Ismail adalah seorang sastrawan senior Indonesia yang dibesarkan di Pekalongan dalam keluarga guru dan wartawan. Karena pengaruh lingkungan, profesi sebagai guru dan wartawan itu pun juga pernah dilakoninya. Taufik dilahirkan di Bukit Tinggi dan menghabiskan masa SD di Yogyakarta. Kemudian masa SMP kembali ke Bukit Tinggi, setelah itu ia melanjutkan SMA di Bogor. Dan dengan pilihan sendiri, Taufik memilih jurusan kedokteran hewan di bangku kuliah karena ia ingin
memiliki bisnis peternakan untuk menafkahi cita-cita kesusastraannya. Sekian hasil analisis puisi Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini, karya Taufik Ismail. Untuk melengkapi tugas kuliah saya yaitu Sejarah Sastra Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.